8 Desember 2022. Kita kembali dengan outlook terlebih dulu. Apa saja yang menjadi faktor penggerak market, terutama terkait dengan pergerakan harga emas, lalu kemudian pound sterling, dan juga crude oil yang kembali turun. Kita sepakat bersama bahwasannya dalam 3 hari terakhir, setidaknya minggu ini, kita dalam fase nanti apakah terjadi pelonggaran yang dimaksud oleh China atau tidak. Ya, pelonggaran kebijakan COVID dari China dan Hong Kong diharapkan lebih lanjut untuk diberikan pencerahan terkait dengan hal tersebut di press conference. Kemarin sudah sempat memberikan press conference tapi tidak mendetail bagaimana atau kapan mereka akan melakukan pelonggaran tersebut. Lalu kemudian untuk hari ini diperkirakan press conference akan kembali dilakukan di jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat atau 7.00 GMT. Ekspektasi tentunya dari market berharap adanya pengurangan masa isolasi pasien dari 7 menjadi 5 hari. Lalu kemudian diharapkan juga pemerintah mempertimbangkan untuk membatalkan aturan pemakaian masker di ruangan terbuka. Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi sampai jam 12 siang ini. Kalau kita lihat dari pasar ekuitas China, sempat terjadi rally, terutama kemarin pun sempat terjadi. Kita tinggal lihat saja dari pasar Hang Seng. Lalu kemudian di siang hari pasca press conference jam 2 justru kembali turun. Nah, apakah hal tersebut akan terjadi lagi untuk hari ini? Karena di pagi tadi kita sudah sempat lihat range yang cukup besar di Hang Seng 18.900, lalu kemudian rally sampai 19.400. Ingat, resisten yang terbesar untuk Hang Seng sendiri berada di 19.800. Tapi bagaimana efek selanjutnya adalah tergantung dari kejelasan terkait dengan pelonggaran China tersebut. Kalau misalkan terdapat aturan yang lebih detail, lebih jelas, dan juga waktu yang lebih jelas, maka kemungkinan efeknya harus positif pada pasar saham dan juga komoditi. Kemudian di hari yang sama, di hari ini, Presiden Amerika Joe Biden akan berpidato tentang ekonomi. Pidato akan disampaikan jam 14.10 waktu Washington di hari Kamis 8 Desember 2022. Artinya di hari ini atau di malam ini waktu Washington, atau kurang 19.10 GMT, atau kurang lebih di jam 2.10 waktu Indonesia bagian Barat di hari Jumat dini hari waktu Indonesia. Kabar terbarunya adalah terkait dengan sorotan tertuju kepada SPR atau cadangan minyak strategis Amerika yang mengalami penurunan kembali, dan inilah penurunan ke level terendah sejak 1984. Sudah mengalami penurunan sekitar 30% tahun ini. Belum ada detail tentang apa yang akan dibicarakan nantinya, tapi perkiraan kemungkinan bisa saja menjadikan atau memberikan petunjuk tentang harga gasoline ataupun bahkan cadangan minyak strategis. Ingat, berita sebelumnya menyampaikan bahwa Amerika kemungkinan akan mengisi kembali SPR mereka jika harga sudah berada di bawah level 75 dolar. Dan saat ini kita lihat level terendahnya sudah pernah mencapai level 71 atau bahkan 70 dan tertahan di level 72. Apakah mungkin tembus dulu level 70, kemudian kita baru akan lihat rebound di pasar crude oil? Lalu kemudian ada kabar baru dari Wall Street Journal, yaitu dengan Nick Timiraos yang cukup dekat dengan pejabat-pejabat FOMC ataupun pejabat-pejabat Fed. Dalam hal ini mengatakan bahwa ada tanda-tanda inflasi yang melunak, dan hal tersebut dilihat dari sektor swasta. Mayoritas ekonom melihat adanya lonjakan biaya perumahan yang kemungkinan berbalik arah. Padahal sebelumnya lonjakan biaya perumahan tersebut menjadi salah satu sumber inflasi yang terbesar, dan kemungkinan bisa membantu turunnya inflasi Amerika di data mendatang. Timiraos sendiri mengatakan kemungkinan belum terlihat di data minggu depan di tanggal 13 Desember, tapi kemungkinan ini akan menjadi tanda-tanda yang cukup bagus. Kalau memang inflasi bisa mengalami penurunan, maka ada harapan bahwa Fed bisa kembali melunak, juga untuk pertimbangan menaikkan suku bunga yang lebih rendah di masa mendatang. Lalu minyak dunia yang kembali anjlok, nampaknya ada 3 hal di sini yang saya soroti. Rencana Rusia memperlakukan patokan diskon ternyata hanya sempat mendorong naik sesaat. Ya, kemarin dengan kenaikan level 75, kemudian terhenti, anjlok sampai level 72, kembali rebound ke level 74, kembali tertekan lagi ke level 71. Nah, kabar pelonggaran COVID di China pun belum jelas, sehingga demand kemungkinan belum terlalu besar. Itulah menjadi faktor yang utama yang diharapkan untuk terjadi minggu ini, terutama yang diharapkan setelah OPEC memutuskan memangkas produksinya. Kemudian kekhawatiran tentang suku bunga Fed, jelas hal tersebut menjadi momok yang menyeramkan, karena kemungkinan dari data ISM yang kemarin dirilis lebih kuat dari ekspektasi, meminimalisir atau menekan kembali ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih rendah di minggu mendatang. Tapi market kemungkinan akan menunggu kabar positif dari China, jadi tetap dinantikan saja. Dan kalau memang bisa terrealisasi, maka itu akan menjadi faktor yang cukup dominan terkait dengan tingkat permintaan ataupun demand dari China. Lalu juga ingat bahwasanya market masih tetap menantikan
dari minggu depan. Lalu terkait dengan emas yang kembali naik level 1787 sampai saat ini, tadi malam pun level tertinggi adalah 1790 dan pagi ini di sesi Asia dan Eropa kurang lebih berada di 1787. Apakah ini akan memberikan isyarat bahwa emas akan kembali bersinar di atas 1800? Jangan lupakan ada beberapa faktor kunci di sini, termasuk salah satunya adalah potensi China yang akan menjadi kuncinya. Ya, salah satu hal yang membuat emas kembali naik adalah terkait dengan penurunan kembali US dollar dan juga ketidakpastian moneter yang membuka jalan untuk kinerja yang lebih baik untuk emas. Kemudian ada daya tarik musiman untuk emas yang berlangsung sampai bulan Februari. Kenapa bulan Februari? Tentunya Anda ingat, di akhir tahun kita akan lihat Santa Claus Rally di pasar saham yang juga memungkinkan untuk minat terhadap safe haven emas akan berlangsung di akhir tahun, kemudian dilanjutkan dengan Imlek ataupun tahun baru China di bulan Januari Februari. Kemudian cadangan emas November ternyata naik pertama kalinya sejak 2019 dan bertambah 32 ton ke total 1980 ton. Lalu kemudian yang berikutnya adalah menjadi faktor penyebab kenapa emas memungkinkan untuk kembali naik adalah spekulasi bahwa China, Rusia dan juga negara lain yang tidak bersahabat dengan Amerika akan mengubah cadangan dolar menjadi emas batangan. Dan informasi terakhir yang kita miliki adalah terkait dengan yang berpotensi sudah membeli sekitar 1.650 dolar per oz, sementara untuk harga saat ini sudah naik ke level 1787. Analis UBS sendiri mengatakan kepemilikan emas di China sebagai bagian dari total cadangan emas, sehingga kemungkinan ada potensi pembelian lebih lanjut. Ya, ini adalah waktu yang tepat untuk Anda bersiap mengambil posisi di pasar komoditi emas. Lalu kemudian untuk penggerak sentimen market tetap dalam dua hal atau dua poin utama. Nantikan terkait perkembangan terbaru rencana pembukaan atau reopening China dan juga sifat atau sikap Powell yang melunak untuk kenaikan yang lebih rendah di pertemuan minggu depan. Dan untuk malam ekonomi kalender hanya tertuju kepada pasar tenaga kerja atau klaim pengangguran di situ di jam 20.30, initial jobs claim dan juga jobs claim for week average. Ingat, data pengangguran yang lebih tinggi berarti US dollar akan mulai penurunan, sementara data pengangguran yang melunak ataupun yang menguat, maka itu akan menguat posisi US dollar akan mengalami kenaikan. Dan kunci utama untuk minggu depan terkait dengan masih tetap kita menantikan bad news, karena itu adalah kunci yang paling disenangi oleh market untuk saat ini. Setidaknya bisa memberikan efek positif untuk pasar saham dan juga komoditi emas. Dari dolar atau DXY yang menunjukkan pola perbalikan pola reversal. Ya, kembali lagi. Hari kita sudah sempat mencurigai bahwasanya mungkin saja terjadi pengulangan dari pola candle sebelumnya. Ya, kemarin kita sempat soroti bagian ini, di mana polanya mirip, di mana tiga candlenya adalah terkait dengan Morningstar. Kemudian setelah itu bukannya dia mengalami kenaikan, melainkan dia langsung terjebak dengan fase penurunan. Dan ini ditunjukkan dengan pola candle yang sama dengan bagian ini. Kemudian akhirnya kita sempat mencurigai ada kemungkinan tendensinya hanya naik sesaat, kemudian dia tertekan turun. Dan ternyata apa yang terjadi? Yes, dia cuma spike saat, kemudian dia terjebak dengan pola penurunan. Nah, akhirnya dengan pola tersebut maka kita akan kembali dalam fase penurunannya. Tapi ingat, level support 8 atau 104 kurang lebih akan berpotensi menjadi penutup pula, karena sampai saat ini berhasil tembus meskipun sempat ada tail yang ya bisa dibilang dua kali sempat diuji, tapi kemudian dia close-nya tetap di atas level 104. Itu sebabnya kemungkinan posisi ini tetap dinantikan apakah terjadi penembusan atau tidak. Tapi ingat bahwasanya kalau secara garis besar kita sedang memperhatikan pola yang kemungkinan kita curigai sebagai pola head and shoulder. Lalu kemudian yang tak kalah penting, grafik H4 menunjukkan pola yang kecenderungan kembali tertahan di level resistance trend line. Jadi ini juga kemarin kita sudah sempat singgung, ada kemungkinan tendensinya adalah dia rejection atau dia lanjutkan penembusan ke atas. Ternyata dia betul-betul rejection turun dan kita akan kembali mengamati level terdekatnya, dan itu berarti akan berada di kisaran 104.10. Jadi kalau misalkan itu bisa terjadi, maka ya kita tinggal tunggu saja apakah nantinya dia akan terjebak dalam fase penurunan lebih lanjut atau dia justru tertahan di level support tersebut kemudian dia berbalik naik, karena bisa saja dia malah membuat potensi dari
double bottom. Dan dengan demikian, kalau memang ini jadi double bottom, maka neckline akan terjadi di level high kemarin saat dia terjadi rejection di zona trendline resisten. Sementara itu kalau kita perhatikan dari grafik US yield, dan juga ternyata dalam fase penurunan persis dengan kecurigaan kita juga, karena kemarin kita sempat mengatakan ada kemungkinan tendensinya dia tembus level supportnya, lalu kemudian ternyata inilah yang terjadi. Ya, dia bergerak lebih rendah. Jadi kalaupun dia terjadi kenaikan atau spike, saya anggap kenaikan tersebut hanya sesaat, apalagi dengan posisi candle yang sudah menunjukkan gejala terjadinya penurunan kembali. Jadi kita harapkan nantinya dia turun lebih lanjut, berarti level support yang sebelumnya atau low sebelumnya bisa saja ditembus, dan dengan harapan dia menciptakan level lower low.